Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini, kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah apa yang diciptakan oleh Allah dan jangan kamu berpikir pada zatnya Allah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu pangkal dari segala kejahatan. Yang kami tanyakan dalam kita berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala, berulang-ulang diulang, tapi tidak ketemu adanya nur Allah atau zatullah, tapi yang muncul adalah jin korin. Diulang lagi yang muncul khodam, diulang-ulang lagi kholwat uzlah yang muncul guru sejati. Mohon apakah yang demikian itu, mohon penjelasannya Gus. Yang kedua, dzatullah, sirwah, sifatullah, wujudullah, yang dikatakan asma sirwah itu yang bagaimana Gus? Terima kasih atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikiro sira kabeh menyang kegawenane Allah. Pikirlah semua apa yang Allah ciptakan dan jangan pernah kau memikir terhadap yang menciptakan. Iki artine Pak, perkara date iku jangan memakai akal. Pakailah dengan ruh. Dan ini tidak dijelaskan pada saat kita belajar dulu di kelas yang sudah kita lewati. Kita cuman diajarkan dunia saisine pikiran apa sebabnya Allah itu menciptakan itu. Terus terkait date wujudnya Allah, gak usah kok pikir. Loh ini kan juga ada dasarnya Pak di dalam Al-Quran. Muhammad, jikalau kau ditanya tentang masalah ruh, jawablah itu urusan Tuhanku. Urusan Tuhanku. Berhubung ngaji Quran kitab kita itu belum lunas pada tingkatan hakikat ma'rifat, maka siapapun yang menjelaskan tentang roh itu sesat. Sebab Kanjeng Nabi aja tidak membahas tentang ruh. Yang membahas itu adalah Allah. Ini kita anggap ngaji sampean itu gak lulus. Cara wong ngopi kurang kental. Cara wong nakal ngono gak tahu nang lokalisasi. Nggih nyuwun sewu. Memang benar makhluk itu tidak ada kapasitas hak untuk menjelaskan tentang ruh. Memang benar. Karena Anda memandang makhluknya. Tapi coba lihatlah siapa di balik Rasulullah. Lah di situ loh Pak. Kalau jenengan mau untuk masuk di situ, maka tentang masalah ruh itu hanya yang membahas Allah, bukan berarti ini harus dirahasiakan. Loh, yang kedua, bila mana Rasulullah membahas tentang ruh atau la ilaha illa ana, bukan berarti itu makhluknya yang membahas. Makhluknya itu sebagai tajaline Allah terhadap Muhammad supaya hamba ini mengenal terhadap sejatine Allah, biar apa? Fa'budun, nyembahnya itu benar. Ngaji ojo mentok ndugi balago mantek tok Pak, jangan. Kadang-kadang kita sudah menguasai nahwu sorof Pak, wis berhenti. Oh, jangan. Lanjutkan ke balago manteknya. Kalau sudah di situ jangan berhenti, lanjutkan pada ilmu keahatan Allah yang disebut ilmu tauhid. Kalau tidak, ilmu itu akan dijadikan nafsu sebagai bahan untuk supaya kita takabur. Itu Pak. Hati-hati. Kula bukane mboten kok ya gak seneng ngambek wong bertolak atau belajar yang sampak seperti Anda, aku malah seneng. Bukti nih, anak-anakku wae tak kongkon mondok. Ono anakku situk biyen kata tutur jenengi. Mondok wis oleh petang wulan mboten kerasan. Tak duduhi carane sampean Pak ya. Ojo digepuk, ojo diuring-uring.
Carane dhek cek gelem balik mondok. Ngene carane. Tukokno wedhus lanang wedok, aja di sekolahno, go nang sawah. Aja oleh mulih esuk sampai sore dikirim. Cek ngrasakno ya apa panase. Niku anak kula sitok. Dhisik iku sing nomor 2. Lapo sinduk awakmu gak kerasan. Tak takoni alasane mboten ngomong. Wis pokoke mboten kerasan. Ya wis. Mboten kakek cocot Pak kula. Tak tukokno wedhus lanang wedok. Budal nang sawah wis gak tak ondokno ora sekolah, mangan kok tak kirim. Lah penak to Pak ya? Langsung kabur nang pondok maneh. Nggih. Wis ngoten mawon. Ora usah digepuk, gak usah. Aja Pak, aja. Estu aja. Diuring-uring ya. Ternyata apa Pak? Gak kerasane ngerutuhno kerdus. Ngeneki kancane terus gak disopo. Jeneng arek wedok Pak. Ate ibtidak arek cilik apa maneh. Tidak kelas 4. Akhirnya nggih lulus. Sampai kitabnya selesai, ya ta. Tauhide ya wis mari, cuman mbuh gelem laku apa gak takonono ngono. Iku wis dudu urus aku, sing penting wis tak ajarno tauhide. Ning pondok wis diajarno tauhide walaupun sanepan, ning omah wis tak buka secara blak-blakan kholwat ya wis. Mari gelem nglakoni apa gak. Sekarang sudah dinikah orang, gitu. Ya udah, tanggung jawab suaminya masing-masing. Aku ridho. Anakku gak kok mangan sak wulan. Nanggone mantu lho ya. Tapi aku gak ridho nek anak iki gak kok dudono dalan nang Gusti. Anak kono. Masih gak kok mangan gedene sak wulan, aku ridho dengan catatan kok dudono dalan nang Gusti Allah. Ya wis. Sebab itu pertimbangane sing kekal. Bon, balik. Lah terus kalau wala tafakkaru fi dzatihi kaulah enggak boleh dipikir, iku jenengan jangan mikir dengan akal, dengan rasa yang disebut tafakur, baru ketemu itu Pak. Bon. Yang kedua terkait masalah dzatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah. Petang perkara kumpul jadi siji ikulah disebut hayat utawa urip. Ya iku sejatine laisa kamislihi iki lho dulur. Ngoten. Itulah yang kumaksud, siapa di belakang kita semuanya itu. Itulah terdiri dari zat, sifat, asma, af'al. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Ma'mun dari Pekalongan, Gus. Waktu dulu saya berguru di Pekalongan, mencari guru akhirat itu, saya dapat pesan oleh guru akhirat itu, Gus. Sekarang sudah wafat? Belum. Nah ini saya mau tanyakan, pesan itu bahasanya bahasa Sanepan. Gimana? Jadilah pohon yang mengakar ke bawah dan menjulang tinggi ke atas. Jangan jadi pohon cangkokan. Nah itu maksudnya gimana, Gus? Tolong penjelasannya. Yeah. Dan yang kedua, saya kemarin tanggal 5 hari Rabu itu saya ngimpi, Gus. Nah ngimpinya itu rada sensitif. Nah bahasa dari dalam itu disuruh langsung tanya jenengan langsung secara khusus. Apa itu? Nah ini saya mau tanya tapi nggak boleh di tempat umum, Gus. Saya mohon izin, mau sowan maksudnya. Modele. Kalau boleh, Gus. Ya. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, tak kayak waktu nanti 5 menit untuk bertemu. Oke. Pun, ngeten. Jadilah pohon yang mengakar ke bawah dan tinggi menjulang ke atas. Itu artinya Pak tentang iman. Iman itu jadilah iman yang kuat atau iman yang tidak goyah. Iman yang tidak goyah adalah iman yang sudah diihsan baru tidak goyah. Kalau iman kita masih iman di katanya saja belum membuktikan alias belum ihsan, laksana ya pohon cangkokan. Gampang roboh, gampang ceklek. Tapi ini sudah menjadi
ketetapan apa yang pernah Rasulullah sampaikan dalam satu hadis, besok di akhir zaman umatku itu banyak. Artinya orang Islam itu jumlahnya itu luar biasa, tapi mutunya seperti buih yang ada di lautan. Di akhir zaman seperti itu. Nah sekarang sudah akhir zaman apa belum? Ya lihatan. Ya sudah menurut saya. Sebab sedikit sekali imannya umat Islam khususnya itu di ihsan, sedikit sekali. Cara bandingannya itu enggak sebanding, Pak. Sifat buih di lautan itu kena ombak ke utara, ya ke utara. Selatan, ya ke selatan. Jenengan kali kula hati ini terombang-ambing dengan kondisi situasi. Nek gak enak ya susah. Nyun sewu. Kalau tekani senang iku sampean kali kula, wong namanya menungso sifat basariah kuat, ya wajar. Bahagia, sampai bahagiane lupa siapa di balik bahagia itu. Iki buih, akhirnya condong sampean iku njaluk enak-enak tok. Ya wis nek pancen ngono tak tebusi sing gak enak tak peke, Pak. Tak peke. Wis babal lah. Paribasane gak enak jatuh nang aku saja. Aku ridho. Aku ridho. Nek sampean gak gelem nampa gak enak. Heeh, ora apa-apa. Pun, tapi gak iso. Hukum sunatullah itu siapapun kita pasti perkara yusri dan usrah itu terjadi. Lah sekarang bagaimana seperti pohon yang tegak lurus tidak goyah, jadilah iman hatimu yang ihsan. Sebab hanya seseorang imannya yang sudah ihsanlah yang bisa melihat, memandang, bersaksi hanya pada sang pelaku, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang 3 tadi Gus, yaitu Su'aul Basirah, Ainul Basirah, wa Haqqul Basirah. Dalam sesi sebelumnya Ramadan dulu, Yai pernah untuk meningkatkan ketahapan-tahapan itu suka-suka Allah. Jadi kita sang pelaku ini tidak boleh memaksakan ke tahapan-tahapan berikutnya. Lah yang saya tanyakan, untuk menebalkan dari Su'aul Basirah, Ainul Basirah ke Haqqul Basirah itu selain kholwat khos itu apa ada trik yang mengarah ke situ? Pertanyaan yang kedua, saya itu sebetulnya sangat haus dengan ilmu. Untuk setelah besok lusa yaitu baiat itu apa ada tahapan-tahapan ngaji berikutnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ada, ya. Insya Allah ada, tapi lihat nanti fiknya itu iya apa enggak. Fiknya itu iya apa enggak. Terus sumber kitab yang nanti kita kaji itu kitab apa? Ini masih belum kami sampaikan. Bon, yang pertama, apakah ada trik selain daripada host? Ada, Pak. Apa? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuha. Trapno sifat jaisi Allah. Lewat apa? Lewat apa kita ngetrapno sifat jaisi Allah pada diri kita? Dadiyo siro seperti kuning-kuning ngintir ning sungai. Dan ini menurut kami wajib kita tanamkan di dalam diri kita selain khalwat khusus. Memang ada trik. Sehingga ketika jenengan iki merasa menjadi kuning-kuning tadi, disitulah Pak, nanti mudahnya di dalam diri jenengan itu yang namanya nur makrifat itu voltasenya itu tidak akan turun. Alias tambah naik. Walaupun sekarang volleyku masih 5, nanti naik sampai mentok.
prakteknya segala apapun yang diterjadikan jenengan kali kula, baik usri maupun yusra, baik perkara rapenak utawa penak, diam hati jenengan, rasakan kehadiran wujud Allah itu sebagai sang aktor, sebagai sang penggerak, sebagai sang pemilik, sebagai sang segala hal apapun. Hanya itu trik yang menurut kami, cara pesawat niku jenengan numpak pesawat sing paling banter ada di situ. Udah, ganti wong wedok. Ibu-ibu barangkali ada. Monggo. Tungaren. Ibu-ibu. Berarti tasik kiat pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Misini. Alhamdulillah saya datang jauh-jauh dari Turki ke sini. Dari Turki, Gus. Oh, saking Turki? Iya. Oke. Alhamdulillah saya bisa bersyukur sekali bisa bertatap muka langsung bersama Gus. Biasanya saya mengikuti kajian Gus lewat YouTube. Oh, mantap. Saya berharap dengan kedatangan saya, Allah kasih kesempatan, mungkin barangkali Gus berkenan, ingin merasakan latihan mati yang sementara itu Gus, bila Allah berkehendak. Ono mana? Habis ini nanti ya, bareng ngambil 5 menit. Terus saya punya pertanyaan Gus, saya biasanya kalau menjalankan khalwat khusus dengan zikir hu Allah biasanya beberapa saat kemudian pasti tertidur. Tapi kadang kalau sama Allah digerakkan untuk membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, biasanya saya langsung menangis. Itu maksudnya apa ya Gus? Terus saya dulu pernah saat awal-awal ikut khalwat, saya seringkali ditemui teman-teman saya yang sudah meninggal. Terutama salah satu teman saya itu yang sering datang di dalam mimpi saya. Padahal saya ingat kalau beliau sudah meninggal, tapi di dalam pertemuan saya itu dia bercerita kalau dia masih bekerja keras karena masih menanggung banyak kebutuhan tentang anak-anaknya. Itu maksudnya apa ya Gus? Terima kasih atas jawaban Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama tak jawab 5 menit ae. Nggih, mengki habis ngaji. Kedua, ketika jenengan berkholwat masuk di dalam hakikat la ilaha illa anta kok selalu menangis. Boleh aku katakan? Enggak apa-apa ya? Boleh ya? Oke, gini. Kita semua ini yang hadir, termasuk jenengan, tak terhitung dosa yang kita lakukan. Ketika saat Allah menyentil kesalahan-kesalahan kita yang pernah terjadi, secara otomatis kesadaran nafsu lawamah itu akan bangun. Terjadinya itu penyesalan, bahkan keluarlah air mata. Di balik keluarnya air mata inilah Bapak Ibu, anugerah Allah yang termulia menunggumu. Sebab tidak sedikit di luar sana orang-orang yang belum digerakkan hatinya, merasa dirinya dolim pada Allah. Banyak. Dia pandai ilmu apapun, dia ahli ibadah secara jasmania. Makanya jenengan ketika saat itu, terjadinya saat itu, makleh langsung tiada daya, tiada upaya. Dan ini memang sebagai proses kita sebagai hamba, yang hamba status pelaku zalim ya seperti ini. Sebetulnya Pak, Bu, kalau kita hitung kesalahan terhadap Allah baik secara jasmani, lebih-lebih secara rohani, ora iso kok hitung. Tidak bisa kita hitung, saking banyaknya itulah, maksudnya nggak bisa dihitung. Bahasa syariat dikatakan
Mim ba'di yaumi yub'ats. Setelah hari kebangkitan itu didatangkan, maka di situ kita akan menghadapi yaumil hisab. Hari perhitungan. Mampukah kita memikul beban dosa-dosa itu di mata Tuhan? Enggak mampu. Tapi ingat, sebesar apapun dosa dan kesalahan seseorang bahkan tidak bisa dihitung manakala anugerah Allah itu datang. Jadi kau kecil dosa itu di mata Allah. Jadi kecil. Artinya apa Pak Bu? Jikalau dalam hati manusia itu sudah ada tindakan revolusi iman, maka disitulah segala kesalahan apapun yang pernah kita lakukan di mata Allah. Wa yaghfir, dan Allah ampuni lakum terhadap dirimu. Terhadap apa? Perkara apa? Dzunubakum, ing piro-piro dosa jasmani dan rohaniyahmu. Ingat, dalam satu kata yang dulu sudah kita dapatkan di saat kita ada di kaum golongan am, mengatakan mulai kecil sampai tuwek tinggal 1 hari kita itu yang namanya menyekutukan Allah, artinya kita tidak beragama Islam. 1 hari sebelumnya meninggal kita mengucapkan 2 kalimat syahadah, artinya masuk Islam. Keterangan waktu dulu kan dikatakan dosa-dosamu semua dihapus. Lah ngoten nggih? Maksud iku piye? Maksud iku piye? Apakah ya seperti itu faktanya di lapangan secara jasmani? Pak, ada yang namanya nur makrifat, ada yang namanya nurullah. Boleh Anda membedakan di antara 2 nur ini tadi? Boleh Anda tidak membedakan di antara 2 nur? Bahasa persaksian boleh jenengan menyaksikan 2 hal sehingga ada perbedaan antara Allah dengan Muhammad. Boleh Anda itu tidak syahadata ini, tapi syahadatul ahad. Wong Jawa ngarani syahadat tunggal. Itu bagaimana? Tergantung. Kalau Anda sudah betul-betul sampai di anugerah Allah, ma'rifatullah, maka persaksian itu cuma tunggal. Sehingga antara nur Muhammad dengan nur makrifat atau nur Muhammad dengan nurullah sudah tidak ada bedanya. 2 tapi 1 atau tunggal. Jadi kembali pada pertanyaan, itu bentuk Allah menyentil perkara-perkara apa yang telah kita lakukan. Yaitu bentuk kesalahan, kedzaliman, dosa-dosa itu. Akhirnya sadarlah dalam hati sampean, aku yakin tidak ingin jatuh lagi seperti dahulu. Pasti sampean akan ingin tambah tingkat-tingkat. Inilah namanya ihsan, itu nggak mungkin turun, nggak mungkin Pak. Nek iman ada kalanya turun, ada kalanya naik, tapi nek ihsan sudah sama sekali tidak. Mesti tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Bab mimpi, mengapa kita dimimpikan teman-teman kita, yang teman-teman kita pada saat itu kita anggap sudah meninggal. Inilah pesan Allah dengan kalimah mutu qoblal maut. Atau tadi surat Az-Zumar ayat 54-55. Pesannya apa? Wis baliyo sri olehmu minggat. Ya. Minggat ninggalno bojo aslimu, ketantol bojone wong wong. Ndang baliyo nang bojomu asline. Artinya apa? Roh sampean kali kula niki lho. Ninggalno bojo asline sampean yaiku Allah, kecantol ambek nafsu. Sebab dimingi-mingi ambek wong lanang liya, "Ustaz, melok aku penak." Terus no, enak sak kelenteng, remok sak rendeng. Wis ta. Wis ndang bali nang bojomu, sadar. Sebab bojo sing kok keloni iku bukan bojo sahmu. Bojo sahmu itu menunggu selalu setia di rumahmu sambil merenung tiap malam, tiap pagi, tiap sore.
Kemana, kemana, kemana. Akhirnya kancamu ngomong, ndang baliyo Sri, ndang baliyo. Wis ta, Pak. Lakukan ini sebelum kematianmu datang. Sementara bab masalah kematian siapapun tidak akan pernah tahu kecuali Tuhannya. Artinya apa, Pak? Jenengan mengke, nek wis keakuan jenengan hilang, baru ngerti. Jadwalnya ngerti. Otomatis jenengan siap-siap. Sebab orang yang mau bepergian apalagi jauh mesti mikir bekal. Lah ngoten nggih. Disiapna. Ayo packing-packing meneh arep numpak pesawat. Ngoten, Pak. Bahkan enggak bisa tidur. Mau besok mau Mbak awat iku gak iso tidur. Wong gak tau numpak pesawat deh. Ya apa ya kok numpak pesawat. Gak iso tidur. Sama dengan saya lho nek arepe budal mancing huweran nganti gerang ngeten lho, bengi turu angel. Kaya arek cilik wedi ketinggal. Pernah ngoten niku tapi dinteni arek. Semayane mari subuh ya. Sakno kanca-kanca kru mancing sampai nganti jam 6. Gak budal. Sakno bae wis matur suwun, boleh katut kula. Dilungkas poko. Mancing tenan. Kan wis rada longgar niki. Pun. Jadi itu bentuk pitutur Allah. Mati dulu sebelum datangnya satu kematian. Artinya keakuan jenengan sebagai makhluk sampai nafeake, sampai fanakno. Baru di situ akan muncul keakuan Allah. Mungkin masih ada lagi, Ibu? Ya, mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Marti Halimah, asli dari Purbalingga, domisili Bekasi Gus. Gini Gus, saya selama mengikuti BIMTEK di sini beberapa hari, saya kemarin bermimpi Gus. Saya ingin menanyakan mimpi tersebut. Saya bermimpi mau pulang. Nah, sama Gus disuruh bawa motor, sedangkan saya tidak bisa naik motor Gus. Tapi Gus mengatakan kamu bisa, kamu pasti bisa, seperti itu Gus. Ternyata saya mengikuti saran Gus, saya pulang ke Bekasi mengendarai motor, sedangkan Gus mengikuti dari belakang, cuman beda motor. Nah setelah senyampainya di Bekasi, saya diajak balik lagi ke sini sama Gus. Udah nyampe kan ke rumah, sekarang kembali lagi ke sana. Seperti itu Gus. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah mimpi tersebut ada hubungannya dengan saya mengikuti bimbingan kajian dari Gus Son, ataukah itu hanya mimpi bunga tidur belaka? Seperti itu Gus. Saya mohon pencerahannya dari Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal hadirun, udhkur, ingatlah. Secara bahasa manusia, untuk kamu sekalian yang hatinya sudah bisa menerima tentang dinu tauhid ini dan melaksanakan khalwatnya, jangan khawatir. Aku pasti bertanggung jawab atas semua apa perjalanan sulukmu sampai ke wusulmu. Tapi juga ketahuilah, di balik saya itu siapa? Kalau sudah kita masuk di ranah yang paling dalam, ketahuilah bahwasanya aku Allah tidak akan pernah meninggalkanmu dalam hal urusan kewusulanmu, walaupun kau tidak mengatakan terhadapku, tolong didongake nggih sambung donga ben cepet, walaupun Anda gak mengatakan seperti itu. Itu secara otomatis. Sebab prinsip saya, apa yang sudah aku lakukan menurut bahasa manusia, aku harus berani bertanggung jawab. Di annahum, oleh karena Anda tidak boleh sanksi.
nggak boleh sanksi, nggak usah khawatir. Perkara sepeda itu adalah syariat tumpaan. Aku yakin apapun yang tidak pernah jenengan jadikan sebagai tumpaan untuk bertemu terhadap Allah, ketika saat jenengan ini sudah paham tentang ilmu dan laku, semuanya bisa Anda lakukan dengan benar. Dengan benar. Sebab Anda sudah tahu siapa sebenarnya Al-Khafiyu, Al-Hayyu di balik kita semuanya itu siapa. Memang seakan-akan koyok-koyoke seperti aja aku makhluk, tapi sebetulnya bukan. Yang bertanggung jawab hanyalah aku Allah. Itu hanya berlaku bagi Anda yang betul-betul hatinya sudah millata Ibrahimah Hanifah, condong terhadap pengesaan terhadap Allah. Jadi itu bukan bunga tidur, Bu. Bukan, walaupun siang, walaupun malam, semua ar-ru'yatu, arti dari mimpi pasti ada. Semua. Sebab itu adalah ayat yang bersifatkan zahir, alam dan Quran. Tapi ketahuilah, di balik dua ayat ini tersimpan, tersirat. Itu tadi artinya. Jadi bukan ketok-ketok. Sama baik yang terjadi di dalam alam khadoroh atau alam mukasyafah seperti jenengan tadi mimpi itu. Ya, masih ada Ibu? Satu kali kalau cukup nggih? Ya, bon. Awalan wa akhiran semua minallahi ta'ala la'ala shawab, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rasyid atau Guson dari Mojokerto, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau juga menekankan pentingnya mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batinnya. Beliau juga mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memaknai Islam secara tekstual saja, tetapi juga meresapi maknanya secara spiritual. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik hikmah dan manfaatnya, sehingga membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.